Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Apa kabar sahabat MIPA? Semoga sehat selalu ya. Bersama saya, Itika Puramasari, saya akan mengajak saudara MIPA untuk belajar Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai kiat-kiat atau langkah-langkah dalam membuat minuman khas Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu mengenal berbagai jenis minuman khas Indonesia dan mampu menciptakan dan menghasilkan teks prosedur mengenai minuman khas Indonesia secara terperinci berdasarkan struktur teks. Nah, pada gambar yang ditampilkan ini, apakah sahabat MIPA mengetahui minuman ini berasal dari mana? Ya, minuman ini adalah minuman khas Indonesia. Yang pertama ada cendol dawet ayu. Bisa diulang? Cendol dawet ayu. Yang kedua adalah wedang jahe. Bisa diulang? Ya, wedang jahe. Yang ketiga adalah bandrek. Bandrek. Ya, benar sekali. Yang keempat adalah minuman tua. Bisa diulang? Tua. Nah, sahabat MIPA perlu diketahui bahwa dawet ayu dan wedang jahe adalah minuman khas Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian, bandrek dan tua adalah minuman khas Indonesia yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Sahabat MIPA, penting untuk kita ketahui dan pelajari mengenai kiat-kiat dalam membuat minuman khas Indonesia. Selain untuk mengetahui cara pembuatannya atau langkah-langkahnya, sahabat MIPA juga sudah mengetahui dan menambah wawasan mengenai kebudayaan Indonesia. Sahabat MIPA, perlu juga kita ketahui dalam menulis teks prosedur ada beberapa tips mudah yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan topik. Di sini, penulis menentukan dan memilih topik yang akan dijadikan sebagai bahan tulisan. Yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Di sini, penulis mengumpulkan sumber informasi mengenai hal yang akan ditulis dari berbagai sumber, bisa dari internet, buku, ataupun lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Dan yang keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Dalam membuat teks prosedur atau membuat sesuatu, sahabat MIPA dapat menggunakan kata-kata sebagai berikut, yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan konjungsi temporal seperti itu, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan masih banyak variasi lainnya. Nah, dalam menulis teks prosedur terdapat 4 struktur teks yang harus kita ketahui dan perhatikan. Yang pertama, tujuan. Berisi mengenai tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua, alat dan bahan. Berisi mengenai alat dan bahan yang diperlukan atau digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Berisi mengenai proses dan tahapan yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dalam langkah-langkah ini harus tersusun secara berurutan. Yang terakhir adalah penegasan ulang atau penutup. Berisi mengenai kesimpulan atau simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Sahabat MIPA, agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan dan simak video teks prosedur cara membuat cendol dawet ayu berikut ini.
selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat cendol sendiri dari daun pandan dan suji. Caranya mudah banget. Nah, sebelumnya kita ambil dulu daun sujinya ya. Banyak yang nanyain daun suji itu bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini ya daun suji itu ya mamis. Sekarang kita ambil daun pandan. Nah, ini kayaknya sudah cukup ya. Yuk kita cuci bersih dulu. Step pertama, kita siapkan 60 gram tepung beras, kurang lebih 7,5 sendok makan. Masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 1 bungkus Nutrijel plain yang ukuran 15 gram. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk rata. Nah, sekarang kita siapkan dan cuci bersih 15 lembar daun suji dan 10 lembar daun pandan. Kemudian masukkan potongan daun suji dan daun pandan ke dalam blender. Ambil 500 ml air. Kita masukkan air ke dalam blender. Selanjutnya kita blender hingga halus. Kemudian tuang dan saring kita masukkan ke dalam campuran tepung beras tadi. Nah, sekarang kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Kalau perlu disaring ya. Selanjutnya ini kita masak adonan cendolnya. Kita masak sampai mengental, licin dan sampai meletup-letup. Nah, ini kita masak sampai kental dan meletup-letup seperti ini ya. Sekarang yuk kita angkat. Selanjutnya siapkan es batu secukupnya. Masukkan es batu ke dalam mangkok yang agak besar, lalu tambahkan air matang secukupnya. Masukkan air matang ke dalam mangkok yang sudah berisi es batu. Selanjutnya kita masukkan adonan cendol ke dalam cetakan cendol. Nah, kemudian kita tekan adonan cendol, masukkan ke dalam air es. Kita cetak lagi cendolnya, warna hijaunya cakep banget ya, dan ini juga wangi sekali. Nah, buat yang tidak punya cetakan cendol, kita bisa pakai tirisan seperti ini ya mamis. Nah, ini cendolnya sudah jadi, hasilnya cakep banget, puas banget, warna hijaunya cakep sekali dan juga wangi sekali. Sekarang kita siapkan 500 ml santan. Kita masukkan santan ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya kita masak santan dengan api kecil sambil terus diaduk ya, agar santan tidak pecah. Nah, jika santannya sudah mendidih, sekarang matikan api kompor dan kita angkat santannya.
Selanjutnya kita buat sirup gula merah. Siapkan 150 gram gula merah, masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan 3 lembar daun pandan, kemudian masukkan 200 ml air, selanjutnya kita masak sirup gula merah sampai mendidih dan sampai gulanya larut. Nah, ini sudah mendidih ya. Sekarang kita angkat. Kemudian kita saring sirup gula merah. Nah, setelah semuanya siap, sekarang kita siapkan gelas. Masukkan dulu es batu. Lalu tambahkan sirup gula merah secukupnya. Kemudian masukkan cendol. Lalu kita tambahkan santan. Terakhir tambahkan potongan nangka. Nah, es cendolnya sudah siap disajikan. Terima kasih sudah menonton. Support Roslyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Yuk kita cobain ya. Seger banget, manis, cendolnya lembut, mantep, dan wangi sekali, asli wangi pandan. Enak banget, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Nah, setelah kita memperhatikan dan menyimak tayangan video tersebut, selanjutnya sahabat Dipa, dari teks yang ditampilkan termasuk dari bagian struktur apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Teks tersebut berisi mengenai bagian struktur tujuan. Selanjutnya, pada teks berikut ini termasuk ke dalam bagian struktur apa? Ya, berisi mengenai alat dan bahan. Selanjutnya, kita perhatikan teks berikut ini. Sahabat Dipa, apakah kalian mengetahui pada teks tersebut termasuk ke dalam bagian struktur apa? Ya, berisi mengenai langkah-langkah. Wah, sahabat Dipa sepertinya sudah sangat memahami dan mengetahui materi kita pada hari ini ya. Nah, untuk melatih pemahaman sahabat Dipa, selanjutnya sahabat Dipa diharapkan mengerjakan latihan soal berikut ini. Mari berlatih menyusun teks prosedur secara mandiri. Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Pilihlah salah satu tema teks prosedur mengenai minuman khas Indonesia yang Anda anggap menarik atau sukai. 2. Susunlah teks tersebut dengan langkah-langkah seperti yang telah dipelajari sebelumnya. 3. Sajikan hasil kegiatan itu dengan susunan sebagai berikut, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, dan susunan langkah-langkah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada sahabat Dipa pembelajar yang aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya ya. Dadah.